Ternyata daging yang dikonsumsi oleh manusia teman-teman sekalian itu bisa mentransfer ya sifat atau karakter dari hewan yang dimakan dagingnya. Inilah akibatnya kalau sebuah penelitian tidak bersifat objektif, apalagi kalau sudah dibalut dengan sentimen agama. Maka kesimpulannya ataupun hasilnya adalah hoax besar. Salam saudaraku, bertemu kembali dengan saya di Risans Channel dan saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat dan juga diberkati oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Oke, jadi di video kali ini saya akan menanggapi sebuah video yang menurut saya perlu kita luruskan supaya tidak terjadi yang namanya pembodohan publik ya. Apalagi ini dilakukan oleh seorang tokoh agama dan juga seorang public figure ya. Dan saya rasa kita semua juga sudah mengenalnya. Beliau bernama Ustadz Khalid Basalamah. Dan dia memberikan sebuah argumentasi yang saya rasa jauh dari nilai-nilai kebenaran dan isinya lebih cenderung kepada sentimen agama. Sebelumnya saya ingin sampaikan terlebih dahulu bahwa ini bukan pertama kali saya mereaction video dengan tema yang sama ya. Sebelumnya juga saya pernah mereaction video dari Ustadz Abdul Somad. Di video yang ini nanti linknya akan saya cantumkan di kolom komentar, lalu juga ada dari Dr. Jaidul Akbar di video yang ini. Dan semuanya ini berkaitan dengan tema yang sama, yaitu masalah mengenai haramnya babi, teman-teman. Allah subhanahu wa ta'ala pada saat mengharamkan sesuatu teman-teman sekalian, ini Allah subhanahu wa ta'ala mengikutkan sesuatu yang memang sesuatu yang haram itu buruk buat kesehatan kita. Dan kalau halal bukan cuma sekedar Allah bolehkan, tapi baik buat kita karena Allah sebagai pencipta lebih tahu. Baik, yang pertama, Ustadz Khalid Basalamah mengatakan bahwa ketika Allah mengharamkan sesuatu, maka pasti sifatnya adalah buruk. Atau bahkan di dalam Islam, segala sesuatu yang haram itu pasti sifatnya buruk. Nah, tentu ini bertentangan ya dengan iman kita sebagai orang percaya, orang Kristen ya. Teman-teman, karena di dalam kitab Kejadian, ketika Tuhan Allah menciptakan segala sesuatu, ya Tuhan mengatakan bahwa semuanya itu baik adanya, teman-teman. Tidak ada ciptaan Tuhan yang buruk ya. Semuanya Tuhan ciptakan dengan baik. Ya, jadi saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu yang buruk. Setiap ciptaan Tuhan pasti punya fungsi dan manfaatnya masing-masing untuk kebaikan hidup manusia, asalkan manusia pintar dan bijak di dalam mengelolanya. Coba beri kepada saya satu contoh aja ciptaan Tuhan yang tidak bermanfaat ya. Sampai kalian jungkir balik pun, pasti kalian tidak akan menjawabnya. Kenapa? Karena semua sebenarnya yang diciptakan Tuhan itu punya manfaatnya masing-masing kalau kita bijak di dalam menggunakannya. Salah satu subhanallah penyebab babi diharamkan dalam agama Islam bukan hanya sekedar pengharaman dari Allah. Ada penelitian lain mengatakan kena cacing pita yang berbahaya bagi manusia. Ada beragam macam hal yang disebutkan. Ada mungkin 80 sekian penyakit yang ada dalam babi itu. Yang kedua yang disampaikan oleh Ustadz Khalid Basalamah, dia mengatakan ada penelitian lain dan saya tidak tahu penelitian yang mana, dia tidak sebutkan bahwa daging babi mengandung cacing pita serta juga mengandung 80 sekian penyakit yang ada di dalam babi. Saya sangat heran sekali teman-teman. Seorang ustadz kondang, seorang public figure seperti Khalid Basalamah ini, tapi cara menyampaikan sesuatu tidak pakai data dan sumbernya dari mana, tidak disebutkan. Intinya dia cuma bilang ada penelitian yang dilakukan, tapi kita tidak tahu penelitian yang mana dan siapa yang melakukannya. Dia bilang babi mengandung 80 jenis penyakit, tetapi faktanya orang-orang yang sudah mengkonsumsi daging babi justru merasa sehat-sehat saja. Bahkan kalau kita perhatikan, khususnya orang-orang Chinese ya, yang notabene mereka paling doyan konsumsi daging babi, itu justru mereka sehat-sehat dan umurnya panjang-panjang. Bahkan sampai ada yang mencapai 100 tahun lebih. Bahkan ada juga seorang perempuan bule bernama Pearl Cantrell yang berusia 105 tahun dan dia mengaku bisa umur panjang karena dia sering mengkonsumsi daging babi dengan cara diasapi, teman-teman. Nah, ini menarik ya, teman-teman. Dan bahkan Ustadz ini juga bilang kalau babi banyak mengandung cacing pita.
Padahal di sisi lain, yang namanya cacing pita itu memang normal terdapat di berbagai jenis hewan, bahkan termasuk domba, sapi, lembu, dan kerbau. Bahkan pernah ada satu kasus, ya, ada seorang wanita, dia makan daging sapi, akibatnya di perutnya bersarang sampai 8 cacing pita. Dan cacing pitanya itu sangat besar-besar, teman-teman. Ini daging sapi loh ya, bukan daging babi. Jadi itulah mengapa medis menyarankan supaya kalau memakan baik daging sapi ataupun juga daging babi ataupun jenis-jenis daging yang berpotensi memiliki cacing pita itu harus dimasak secara sempurna, matang sempurna supaya menghindari cacing pitanya masih hidup. Jadi kalau dia dimasak secara sempurna, otomatis kan cacing pitanya akan mati dan itu baru baik untuk dikonsumsi, teman-teman. Tapi ada salah satu yang ingin Syekh ini jelaskan kepada pastor tadi, seluruh audiens, dan mungkin kita juga akan dengar pada saat sekarang. Kata Syekhnya, ingin mempertemukan antara hukum syar'i pengharaman dengan penemuan teknologi tercanggih. Ternyata daging yang dikonsumsi oleh manusia, teman-teman sekalian, itu bisa mentransfer ya sifat atau karakter dari hewan yang dimakan dagingnya. Dan ini salah satu hikmah kenapa kita tidak boleh makan hewan buas, karena bisa mentransfer sifat buas itu. Itu penelitian ilmiah tuh. Kata Syekhnya, panitia tolong datangkan babi 3 ekor, ayam 3 ekor, 2 jantan 1 betina, 2 jantan 1 betina. Naikkan babi dulu. Ternyata babi, teman-teman sekalian, punya satu sifat buruk. Jadi kalau jantan sama jantan ingin menggauli betina, babi jantan sama jantan saling merangsang dulu. Yang terangsang lebih dulu itu datang menggauli betina, kemudian dia kembali rangsang temannya yang jantan untuk menggauli betina yang sama. Jadi subhanallah, orang biasa makan babi nih, dia sudah hilang rasa girah, kecemburuannya sudah nggak ada. Mau gonta-ganti pasangan, mau istrinya sama istri temannya gonta-ganti, itu udah biasa. Ini makin banyak dimakan, maka makin tidak ada sama sekali kecemburuannya. Sama dengan itu, bahkan dia merangsang temannya untuk gauli betina dia. Sudah selesai, kata Syekh, sudah lihat, turunkan, naikkan ayam. Apa yang terjadi dengan ayam? Si jantan sama jantan bersaing, begitu menang, dia memiliki si betina, dan dia tidak akan membiarkan jantan siapapun mendekati si betina kecuali dia sudah mati. Kata Syekhnya apa? Inilah perbedaan dan perumpamaan antara kami dengan kalian. Kalian seperti babi itu, kami seperti ayam itu. Kami dalam Islam punya mahram namanya, ibu, saudari, istri, anak. Gak boleh sembarangan orang pegang, orang lihat. Ada tempatnya, ada syaratnya. Nikah dengan cara baik-baik, datangkan mahar, saksi, ada wali, ada macam-macam, baru bisa, gitu kan. Kalau nggak boleh. Maka terjawablah kasus tadi. Jadi Allah SWT kalau mengharamkan sesuatu pasti ada manfaatnya, teman-teman sekalian. Jadi kita tinggalkan saja. Cuma kita orang beriman ini karena tidak mengadakan penelitian, kita cuma jalankan. Tapi itu sudah hal yang sudah cukup sebenarnya. Ini lebih parah lagi, teman-teman. Lagi-lagi Ustadz Khalid Basalamah bilang ada sebuah penelitian, tapi sumbernya entah dari mana. Ya, jadi saya dengarnya lebih seperti mendengar cerita mitos bin tahayul tanpa bukti, bukan sebuah penelitian yang valid. Jadi dia bilang, makan daging babi bisa mentransfer sifat dan karakter hewan. Jadi ada sebuah perdebatan antara syekh dan pastur, lalu panitia suruh sediakan 3 ekor babi dan 3 ekor ayam. Masing-masing 2 jantan dan 1 betina. Ternyata 2 jantan babi ini sebelum mereka mengawini betina itu, mereka terlebih dahulu saling merangsang. Lalu siapa yang terangsang duluan, dia akan mengawini betinanya. Lalu setelah selesai, maka giliran jantan satunya yang mengawini betina tersebut. Nah, kesimpulannya dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Khalid Basalamah ini, dia bilang makanya banyak orang yang mengkonsumsi daging babi itu, sifat dan karakternya seperti ini. Mereka tidak lagi cemburu kalau pasangannya didekati orang lain. Bahkan mereka juga suka gonta-ganti pasangan. Dan ini berbeda dengan ayam yang jantannya saling bertarung untuk memperebutkan si betina ini tadi, teman-teman. Nah, sebenarnya ini pernah dibantah oleh ada seorang dokter, ya, bahwa apa yang disampaikan oleh Ustadz Khalid Basalamah ini sama-sama sekali tidak memenuhi yang namanya penelitian secara medis. Dan ini bukan pertama kali disampaikan. Sebelumnya Jadul Akbar juga pernah menyampaikan hal yang demikian dan saya sudah membantahnya berdasarkan keterangan medis, teman-teman. Jadi aneh ya, seorang ustadz yang bukan bidangnya tetapi mengurusi yang bidangnya. Dan
Sepertinya kita sedang dibawa untuk mendengar cerita dongeng di sini, teman-teman. Inilah namanya kalau penelitian cuma berdasarkan asumsi dan juga otak yang sempit, tapi dijadikan referensi oleh Ustadz Khalid Basalamah. Orang tua saya bertahun-tahun loh pelihara babi, tapi saya tidak pernah melihat jantannya itu harus dirangsang dulu supaya nanti baru mau kawin dengan betinanya. Ya, jadi nggak pernah seumur umur selama orang tua saya pelihara babi, saya nggak pernah melihat hal-hal yang demikian. Lalu bagaimana mungkin si Khalid Basalamah ini yang saya yakin dia tidak pernah pelihara babi, dia tidak pernah masuk ke kandang babi, tapi seolah-olah merasa lebih tahu daripada orang yang pernah pelihara babi. Ini kan sudah ngaco namanya ya. Masalahnya teman-teman, dari mana orang-orang Islam ini bisa menemukan penelitian seperti itu? Sementara mereka dekat dengan babi dan masuk ke kandang babi saja pasti sudah ogah duluan karena mereka sudah menganggap itu merupakan kejijikan dan haram. Harusnya kalau kalian cerdas, penelitian itu dilakukan secara teliti dan objektif. Dan orang yang bisa melakukan penelitian dengan teliti dan objektif tentang babi itu datangnya dari kelompok-kelompok orang seperti kami yang tidak mengharamkan babi, yang tidak jijik dengan babi. Bukan kelompok kalian yang jelas-jelas sudah jijik duluan dengan babi sebelum melakukan penelitian. Akhirnya pun penelitian itu tidak bisa objektif karena di dalam otak kalian sudah terlebih dahulu didoktrin pokoknya babi itu haram, pokoknya babi itu menjijikkan, ya, serta banyak penyakitnya. Nah, kalau mindset kalian sudah diisi dengan hal-hal seperti ini, jadi bagaimana mungkin bisa menghasilkan penelitian yang baik dan juga objektif? Dan satu hal buat Khalid Basalamah ya, sekalipun kami adalah orang-orang yang mengkonsumsi daging babi, tapi sifat kami tidak seperti yang Anda tuduhkan. Ya, puji Tuhan, istri saya cuma satu, saya tidak gonta-ganti pasangan seperti yang Anda tuduhkan, saya tidak poligami sampai 2, 3, bahkan 4 istri, saya tidak pernah kawin siri ataupun nikah mutah, bahkan saya juga diajarkan untuk tetap setia kepada satu pasangan saja. Jadi, tuduhan Anda itu sepertinya salah alamat, dan saya khawatir jangan-jangan malah sebaliknya. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.